Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صدقه العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang lebih berharga lagi adalah nikmat iman dan Islam. Di mana nikmat iman dan Islam ini lebih baik daripada segala kenikmatan yang Allah taala berikan. Bahkan nikmat iman dan Islam ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah ala nikmatul iman wal Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau di hati setiap orang ada iman, apapun yang dibuat semua diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang duduk dalam majelis agama, majelis yang di dalamnya disebut nama Allah, disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majelis tersebut di dalamnya ada janji Allah. Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kalau orang ini duduk dalam majelis agama? Yaitu dosa-dosanya akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika majelis berakhir, akan ada penduduk dari langit berseru, "Berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahasanya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia dunia dan akhirat hanya dalam agama, yaitu melaksanakan perintah Allah SWT. Begitu kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu seluruh manusia berhajat kepada agama. Ingin bahagia, ingin mulia, maka harus amalkan agama. Satu orang laki-laki ingin bahagia, maka dia harus amalkan agama. Satu orang wanita ingin bahagia, dia pun harus amalkan agama Allah. Siapapun dia, dimanapun dia berada, ingin sukses, ingin bahagia, ingin tenang, maka syaratnya yaitu mengamalkan agama Allah. Kebahagiaan tidak Allah hubungkan dengan uang. Kebahagiaan Allah tidak hubungkan dengan rumah yang mewah. Kebahagiaan Allah tidak hubungkan dengan kendaraan yang mewah, istri yang cantik atau suami yang gagah, tidak. Tapi kebahagiaan Allah hubungkan hanya dengan amal agama, hanya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Satu orang hamba mentaati Allah, maka Allah Ta'ala berikan pintu-pintu ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia beriman kepada Allah, sungguh kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang hijau, kehidupan yang mulia akan didapat dengan mengamalkan agama, yakin yang benar kepada Allah SWT, itu kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu hadirin yang mulia, agama ini mahal, lebih mahal dari segala-galanya. Agama ini lebih mahal daripada nyawa kita. Agama ini lebih mahal daripada umur kita. Agama lebih mahal daripada harta kita. Bahkan agama lebih mahal dari apa-apa yang ada kita miliki semua. Semua yang berharga, yang paling mahal adalah agama Allah SWT. Segala sesuatu kalau tidak dihubungkan dengan agama pasti hancur. Dunia ini tidak ada apa-apanya.
Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di dunia ini tidak ada lagi orang sebut nama Allah, 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 maka Allah SWT akan hancurkan di dunia. Olehnya itu hadir yang mulia, dunia ini ada nilainya karena ada agama. Kalau dunia ini tidak ada lagi agama, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dunia ini seandainya dunia ini ada nilainya, walaupun hanya sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Andai saja dunia ini ada nilainya dan nilainya hanya sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak beri minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, dunia ini berharga karena ada manusianya. Hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini manusia punya kepahaman bahasanya dia mulia dengan dunia, padahal tidak. Dunia ini akan ada nilainya kalau ada manusia. Walaupun hari yang mulia di dunia ini ada bertumpukan emas begitu banyak, tapi kalau tidak ada manusianya, maka emas itu tidak ada nilainya. Walaupun rumah itu bagus, tapi kalau tidak ada orangnya, tidak ada nilainya. Walaupun mobil itu mewah, kendaraan mewah, uang, kebun besar, kalau tidak ada orangnya, tidak ada manusia, maka itu tidak ada nilainya. Hadirin yang mulia, semua itu ada nilainya karena ada manusianya. Olehnya itu hadirin yang mulia, salah paham kalau hari ini orang mengatakan dia mulia kalau ada harta, kalau ada emas. Ini kesalahan yang besar. Maka hadirin yang mulia karena Allah Ta'ala, bagaimana benda-benda dunia bisa menaikkan derajat seseorang? Benda dunia hadirin yang mulia, misalnya mobil yang baru dibeli cash dengan harga ratusan juta, baru dipakai 1 hari 2 hari, ketika dijual maka harganya mobil ini akan turun lainnya. Harga mobil pun agak turun harga. Walaupun hanya 1 hari 2 hari dipakai, tapi ketika sudah dibeli, ketika mau dijual ulang, maka mobil ini sudah tidak ada nilainya. Olehnya itu hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, manusia ini ada mulia, ada nilainya di sisi Allah Ta'ala karena ada agama dalam kehidupannya. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala antar kita ke dunia dalam waktu yang sangat singkat sekali, sebentar saja. Hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, 100 tahun yang lalu kita semua di sini belum ada di dunia ini. Insya Allah 100 tahun yang akan datang pun kita sudah tidak ada lagi. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat sudah ditinggalkan. Tidak ada orang datang ke dunia ini tinggal di dunia, tidak ada. Semua orang akan pergi tinggalkan dunia. Laki-laki pergi tinggalkan dunia, wanita pergi tinggalkan dunia. Ada yang pergi tinggalkan dunia di sore hari, ada yang pergi tinggalkan dunia di malam hari, ada yang pergi tinggalkan dunia di siang hari, di pagi hari. Semua orang akan pergi tinggalkan di dunia. Tidak ada orang yang bisa lama-lama di dunia ini. Walaupun dia ini orang paling kaya, paling penguasa, paling sakti, tidak bisa dikalahkan, dia pun tidak bisa hidup lama di dunia ini. Karena dunia bukan dijadikan tempat tinggal, tetapi tempat untuk ditinggalkan. Hadirin yang mulia, hari ini dunia jadi nyata di depan kita. Akhirat masih cerita. Suatu saat nanti hari yang mulia, dunia tinggal cerita, akhirat jadi kenyataan. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, maka perkara yang hak inilah akhirat, perkara yang pasti adalah akhirat. Sehingga hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, orang yang pandai, disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, orang yang pandai, orang yang pintar adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal sesudah mati. Hadirin yang mulia, bekal sesudah mati apa yang mulia? Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, janganlah kalian mati sebelum kalian masuk Islam secara kafah. Jangan coba-coba mati, jangan muni mati. Kalau muni belum mati, jangan coba-coba mati sebelum masuk Islam secara kafah. Hadirin yang mulia, maknanya akhirat ini kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang begitu dahsyat. Mati tidak bawa agama, celaka yang sebesar-besarnya. Hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, jangan terkesan dengan kehidupan orang-orang kafir yang hidupnya begitu mewah, begitu maju, tapi sesungguhnya kehidupan mereka adalah kehidupan menunggu ajal. Olehnya itu hadirin yang mulia, begitu pentingnya ini agama, sehingga baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk usaha atas agama. Hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, ketika baginda Nabi SAW diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk agama, hadirin yang mulia, untuk dakwakan agama, maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, seluruh para sahabat buat pengorbanan, seluruh para sahabat berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Namun dalam sejarah Islam, yang pertama kali mengorbankan diri harta untuk agama Allah Ta'ala dalam Islam adalah wanita. Dalam sejarah Islam,
yang pertama kali mengorbankan hartanya, dirinya untuk agama Allah Ta'ala adalah wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Seluruh hidupnya dikorbankan, hartanya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga hadirin yang mulia, kurang lebih Khadijah radhiyallahu anha menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dalam perjuangan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala beri salam dari kalangan umat ini yang mendapat salam langsung dari Allah SWT. Ada 2 orang, yaitu yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha langsung mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Khadijah radhiyallahu anha, walaupun dia seorang wanita yang paling kaya di zaman itu, wanita yang paling mulia, wanita yang paling terpandang di kala itu, tetapi ketika telah nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau telah masuk agama Allah Ta'ala, maka seluruh hartanya, seluruh kemuliaannya, seluruh kebanggaannya, semua dikorbankan untuk agama Allah Ta'ala. Walaupun dia dihina, dicaci, dikucilkan di masyarakat saat itu, ketika beliau mengorbankan hartanya untuk agama, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihina, dicaci, dikucilkan, diusir, maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, Khadijah radhiyallahu anha tetap teguh menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan agama. Hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, Khadijah radhiyallahu anha dia mengorbankan seluruh hartanya untuk agama Allah. Maka hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW ketika diberi tanggung jawab dakwah, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, kadang belum balik juga. Maka hadirin hari-hari demikian, hari yang mulia, maka hadirin suatu saat Rasulullah SAW tidak pulang di saat waktu yang ditentukan, maka diutus hadirin yang mulia, hadirin yang mulia oleh Allah Ta'ala, putrinya Zainab radhiyallahu anha untuk mencari ayahnya. Maka Zainab radhiyallahu anha pun waktu itu masih anak-anak. Maka hadirin yang mulia, dari satu lorong ke lorong yang lain bertanya kepada orang-orang, di mana ayah saya? Maka orang-orang pun menjawab, kami tidak tahu. Maka Zainab radhiyallahu anha berlari mencari di mana ayahnya. Maka dia bertanya, di mana ayah saya? Apakah kalian melihat? Maka orang-orang di sekitar itu mengatakan, kami tidak melihat. Maka hadirin yang mulia, Zainab radhiyallahu anha pun cari terus sehingga ia mendapati ayahnya. Ternyata ayahnya, hadirin yang mulia, di saat itu sedang diludahi. Kemudian pakaian Rasulullah SAW ditarik dari belakang, kemudian dibanting ke bumi. Ketika melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, maka Zainab radhiyallahu anha pun menangis dan langsung berlari memeluk ayahnya Rasulullah SAW. Wahai ayahku, apa yang terjadi sehingga mereka membuat engkau seperti ini, wahai ayahku? Maka hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW bersabda kepada putrinya, wahai Zainab, putriku, janganlah engkau menangis. Agama yang ayahmu bawa ini, agama yang ayahmu bawa ini akan sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok dunia, bahkan sampai ke desa-desa, sampai ke rumah-rumah. Yang menerima agama ini akan dimuliakan oleh Allah, yang tidak menerima agama ini akan dihinakan oleh Allah. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, maka hadirin yang mulia, Zainab radhiyallahu anha mengambil air mencuci tangan dan wajah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, pada saat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan mendapati hadirin yang mulia sampai ke rumah. Kebiasaan daripada Khadijah radhiyallahu anha adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, maka langsung disambut di depan pintu. Sambut di depan pintu. Amalan wanita yang soleha, amalan wanita beriman, ketika suaminya pulang, maka dijemput di depan pintu. Kemudian dibukakan pintu, disambut, memeluk, mencium daripada keningnya. Satu orang wanita ketika suaminya pulang, kemudian mencium kening suaminya, maka pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Satu orang wanita yang memijit suaminya tanpa disuruh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala 6.000 derajat. Satu orang wanita yang memijit suami karena disuruh, maka pahalanya 6 derajat. Satu orang wanita membuatkan teh untuk suami tanpa disuruh, maka pahalanya 3 kali hatam Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha pun menyambut Rasulullah SAW depan pintu. Tapi pada saat yang lain, ketika Rasulullah SAW pulang, ternyata Zainab radhiyallahu anha begitu lemah, sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi saat itu.
Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, wahai istriku, wahai Khadijah, tetaplah engkau pada tempatmu. Maka hadirin yang mulia, Khadijah pun tetap pada tempatnya. Rasulullah SAW pun masuk. Karena begitu lelah dalam mendakwahkan agama Allah, maka baginda Rasulullah SAW berbaring di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha. Maka hadirin yang mulia, setelah Rasulullah SAW pun tertidur, hadirin yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW, wajahnya yang begitu mulia memancarkan cahaya sebagaikan bulan purnama. Maka hadirin yang mulia, tetapi hadirin yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha merasa sedih. Kemudian meneteskan air matanya, dan tetesan air mata mengenai pipi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun terbangun dan melihat Khadijah radhiyallahu anha sudah menangis. Dan Rasulullah SAW pun bertanya, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis? Dahulu engkau wanita yang mulia, sekarang engkau hina, dicaci, dihina. Engkau wanita yang kaya, sekarang engkau jadi wanita yang paling miskin. Dahulu engkau wanita yang terpandang, sekarang engkau wanita yang hina lagi. Apakah engkau menangis karena itu? Maka hadirin yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku menangis bukan karena itu semua. Aku menangis karena hartaku telah habis. Hartaku telah habis, tetapi perjuangan agama masih berlanjut terus sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, andai saja masih ada, apabila masih ada rombongan-rombongan dakwah dan mereka menyeberangi lautan atau menyeberangi sungai dan tidak ada jembatan, maka ganilah kuburku dan ambillah tulang-tulangku dijadikan jembatan untuk dilalui oleh orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, baginda Rasulullah SAW pun menangis mendengar ucapan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun menangis, Rasulullah SAW pun menangis. Mereka saling memeluk dan menangis bagaimana keadaan agama ini ke depan. Hadirin yang mulia, atas pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha, hari ini kita masuk Islam, kita dapat kemuliaan Islam. Kenapa? Karena tetesan darah Rasulullah SAW, tetesan air mata, pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang kita ini dapat hidayah dari Allah, masuk agama Islam. Inilah satu kemuliaan. Satu orang yang tidak ada agama, maka dia akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan agama adalah kesengsaraan yang selama-lamanya. Hadirin yang muliakan oleh Allah taala, Khadijah radhiyallahu anha demikian kuat menemani Rasulullah SAW dalam perjuangan agama. Hadirin yang mulia, ketika nyawa Khadijah radhiyallahu anha telah diambil, maka Khadijah radhiyallahu anha jasadnya diangkat oleh Rasulullah SAW, kemudian dikuburkan. Setelah masuk ke liang kubur, Rasulullah SAW pun tidak keluar dari liang kubur. Datang malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tinggalkan kubur ini? Maka Rasulullah SAW pun menangis, aku tidak ingin tinggalkan istriku. Aku ingin menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada istriku. Aku sendiri yang jawab, bukan istri saya yang jawab, tapi aku sendiri yang jawab. Aku khawatir bagaimana keadaannya nanti. Maka hadirin yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Allah SWT dan memberitahu perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadanya, biar saja aku yang akan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka hadirin yang mulia, begitu tingginya pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha, sehingga malaikat munkar dan nakir yang bertanya, yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dari hayat Khadijah radhiyallahu anha di saat itu memakai pakaian bertambal 83 tambalan. Memiliki 83 tambalan, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, itulah hadirin yang mulia pengorbanan wanita di zaman itu, sehingga hari ini kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hadirin mulia, para sahabat, para sahabiah semua buat pengorbanan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muliakan oleh Allah taala, seorang ibu mengorbankan anaknya untuk agama Allah SWT. Satu orang istri mengorbankan suaminya untuk agama Allah SWT. Satu orang anak mengorbankan ayahnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, satu rumah
Di dalamnya tinggal satu orang anak dengan satu orang sahabat. Istrinya telah meninggal dunia. Maka hari yang mulia ketika datang perjuangan agama, maka satu orang ayah ini, satu orang sahabat yang kecil ini, ayahnya telah diketaskil untuk perjuangan agama, maka telah diberangkatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah rombongan telah berangkat hari yang mulia, maka dengar setelah beberapa lama kemudian datang, maka rombongan pasukan itu yang telah berangkat telah kembali. Maka satu orang anak ini ketika mendengar kabar bahasanya rombongan telah kembali dari perjuangan agama, maka anak ini begitu gembira dan dia pun keluar dari rumahnya dan menaiki sebuah pohon dan melihat pintu gerbang. Maka satu masuk, satu orang lain masuk, satu masuk. Dia melihat ayahnya, belum lihat juga. Satu orang lagi masuk, ayahnya tidak ada juga. Sampai semua sudah selesai masuk, ternyata ayahnya pun tidak nampak juga. Maka anak ini pun turun dari pohon, kemudian berlari-lari dan langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Ayah saya sudah pergi perjuangan agama. Di mana ayah saya? Belum juga dia kembali." Maka Rasulullah SAW ketika melihat anak kecil ini, Rasulullah SAW pun menangis dan mengatakan, "Wahai nak, apa kamu tidak rela? Apakah kamu tidak suka aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu?" Mananya ayahnya sudah tiada. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, anak itu pun menangis dan memeluk Rasulullah SAW. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hadirin yang mulia, wanita, anak-anak, laki-laki, semua buat pengorbanan atas agama. Karena mereka paham bahasanya apa hanya mulia, kemuliaan hanya dengan agama. Para sahabat korbankan dunianya untuk agama, sehingga hari mulia mereka paham bahasanya dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah tempat yang tempat penuh masalah. Dunia ini tempat penuh dengan kehinaan yang kotor. Semua dunia tidak ada nilainya apa-apa. Dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Dunia ini hari yang mulia hakikatnya hanya sampah saja. Dunia ini hanya hakikatnya kotoran saja. Akhir pada dunia ini adalah sampah. Hadirin yang mulia, kursi yang kita beli, lemari yang kita beli, itu hakikatnya yang suatu saat nanti akan jadi sampah semuanya. Begitu juga semua hadirin yang mulia, jadi kotoran semuanya. Jadi hadirin yang mulia oleh Allah Ta'ala, maka itu mulianya di agama yang mulia. Sehingga apa hadirin yang mulia, pentingnya usaha atas agama. Ibu-ibu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahamkan bahasanya, untuk mendapatkan kemuliaan dalam diri kita, kemuliaan pada keluarga kita, kemuliaan dalam kehidupan kita hanya dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, mulianya kita bukan dengan benda-benda, tapi mulianya kita hanya dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, satu orang wanita yang mendorong suaminya berangkat di jalan Allah, maka dia 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada suaminya. Satu orang wanita yang mendorong suaminya untuk berangkat di jalan Allah, maka dia 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada suaminya. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perkhidmatan seorang istri kepada suaminya, kepada anak-anaknya, adalah menyiapkan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu orang wanita, ibunya Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu rahmatullah alaih, ketika Sufyan As-Tsauri dikirim di satu pondok, dikirim di satu kafilah untuk antar di pondok pesantren. Kurang lebih sudah 7 tahun Sufyan As-Tsauri rindu sama ibunya, kembali di malam hari. Maka ketuk pintu, ucap salam. Maka dia mulia, ketika ucap salam ibunya menjawab, "Siapa?" Maka Sufyan As-Tsauri mengatakan, "Wahai ibu, ini anakmu." Maka ibunya mengatakan, "Wahai Sufyan As-Tsauri, engkau paham bahasanya apa-apa yang sudah diwakafkan tidak bisa diambil lagi. Wahai anakku, aku sudah wakafkan engkau untuk agama. Nanti kita bertemu saja nanti di akhirat ya Allah." Maka hadirin yang mulia, akhirnya Sufyan As-Tsauri pun menangis, kembali ke pondok pesantrennya tanpa bertemu dengan ibunya lagi. Maka hadirin yang mulia oleh Allah Ta'ala, di balik imam-imam yang hebat, Imam Syafi'i yang begitu hebat, sebenarnya yang hebat adalah ibu-ibu mereka. Di balik ulama-ulama yang besar, sebenarnya yang paling hebat adalah ibu-ibu mereka yang begitu hebat. Imam Syafi'i yang begitu hebat, sebenarnya yang hebat adalah ibu-ibu mereka. Hadirin yang mulia, asbab wanita-wanita yang begitu hebat, sehingga hadirin yang mulia muncullah anak-anak yang begitu hebat juga. Hadirin yang mulia, adanya usaha dakwah ini juga karena asbab fikir satu orang wanita juga. Hadirin yang mulia, kita ikut keluar 3 hari, banyak rombongan dakwah di mana-mana, rombongan jemaah di mana-mana, rombongan masturah di mana-mana. Ini karena fikirnya nenek daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih.
asbab fikirnya nenek Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Hadimlah atas fikirnya neneknya Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Kemudian cucunya dinikahkan dengan satu ulama dengan Maulana Ismail. Ketika sudah nikah dengan Maulana Ismail, lahirlah Maulana Ilyas. Kemudian Maulana Harun. Dari Maulana Ilyas dan Hari Mulia, usaha dakwah ini berkembang dari mana-mana. Hadirin yang mulia, Maulana Ilyas itu siapa? Maulana Ilyas adalah turunan asli dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekarang hadirin yang mulia, Maulana Ilyas setelah itu turun kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Setelah itu turun kepada Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih hadraji ketiga. Sekarang yang pegang daripada usaha dakwah cecet daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih itu Maulana Hadraji Maulana Sa'ad dapat barakatuh. Maka hadirin yang mulia oleh Allah Ta'ala, jadi adanya usaha dakwah ini karena fikir daripada seorang wanita. Jadi hadirin ibu-ibu ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tangisannya hadirin, tangisan yang begitu luar biasa. Kalau tangisnya untuk agama, untuk hidayah, maka hadirin agama akan tersebar di mana-mana. Hadirin yang mulia Maulana Ilyas, hadirin mulia bolak-balik, hartanya sudah habis, rombongan 3 hari belum terbentuk juga. Padahal sudah bentuk jamaah 3 hari kurang lebih 10 tahun. Belum juga terbentuk, hartanya sudah habis. Di dalam kamar dia bolak-balik sana kemari, ke sana kemari. Hadirin yang mulia, dia melihat di tangan istrinya ada satu buah cincin. Maka Maulana Ilyas pun menatap cincin daripada istrinya. Jalan ke sana kemari tapi tatapannya ke tangan istrinya Maulana Ilyas. Maka hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya pun membuka cincinnya dan mengatakan, "Wahai suamiku, apakah kamu butuh ini?" Maka Maulana Ilyas rahmatullah mengatakan, "Ya, saya butuh dengan cincin kamu." Maka hadirin yang mulia, istri Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia pun membuka cincin pernikahannya. Dia korbankan cincin pernikahan, cincin emas pernikahannya. Kemudian dikasih kepada suaminya. Asbab pengorbanan istri kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dan Maulana Ilyas pun mengatakan, dunia akan berubah. Dunia akan berubah. Dari situ hadirin yang mulia, hari ini hari mulia, maka pentingnya melibatkan wanita dalam usaha agama. Kalau wanita belum ambil bagian usaha agama, maka hadirin yang mulia, agama belum masuk dalam rumah. Walaupun suaminya sudah negeri jauh, sudah IPB, sudah keluar hari, tapi kalau istrinya tidak dilibatkan untuk usaha agama, maka agama hanya di depan rumah saja. Agama belum masuk dalam rumah. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, wanita begitu pandai dalam merayu. Maka rayuan yang paling utama adalah merayu suami untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah taala, wanita yang ditinggal untuk agama Allah Subhanahu itu pun derajatnya begitu tinggi. Sekarang hadirin mulia, tidak sah orang naik haji kalau dia tidak lari antara Safa dan Marwah. Apa berlari antara Safa dan Marwah 7 kali itu amalannya siapa? Amalannya satu orang wanita, itu Hajar radhiyallahu anha, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin mulia, begitu hadirin mulia, ibu-ibu hadirin mulia, begitu peranan penting dalam usaha agama. Maka hadirin mulia, wanita yang tidak apabila wanita tidak berbagian dalam agama, maka taskilanya sedikit. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, maka perkara inilah bagaimana kita menyiapkan suami-suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara laki-laki kita untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perkara ini maka kita bagaimana mencatatkan kepada suami-suami kita untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, siapa yang ingin masuk 500 tahun lebih masuk surga daripada suaminya, hendaknya mencatat nama suaminya untuk berangkat di jalan Allah SWT. Yang benar semua datang dari Allah SWT, yang salah dari saya sendiri. Kesempurnanya kita tutup dengan kepada Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.